bertaubat. Lalu sebagai balasannya, Allah akan menurunkan atas mereka hujan rahmat. Dalam surah Hud ayat 52, Allah menceritakan kisah Nabi Hud ketika beliau menyeru kaumnya. Wahai kaum, mintalah ampunan Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengirimkan atas kalian hujan yang lebat. Sedangkan kisah Nabi Nuh alaihissalam, seruan beliau kepada kaumnya, Allah abadikan dalam Al-Quran surah Nuh ayat 10 dan 11. Maka aku pun berkata, mintalah ampunan Rabb kalian, sesungguhnya Dia Allah adalah Maha Pengampun. Maka Allah akan mengirimkan atas kalian hujan yang lebat. Inilah bukti bahwa hujan adalah rahmat, pembawa ampunan Allah, menjadi sumber kehidupan, dan kesuciannya layak untuk dijadikan air wudhu. Namun di sisi lain, Allah menurunkan hujan sebagai siksaan di atas dunia bagi kaum yang durhaka dan pembangkang. Dalam beberapa kisah kenabian, Allah mengazab kaum Ad dengan hujan yang lebat. Begitu juga dengan kaum Lut dan kaum Saba dengan hujan. Satu lagi kisah kaum negeri Saba, sebuah negeri yang indah, namun penduduknya perlahan berpaling dari nikmat Allah, sampai hujan azab diturunkan atas mereka. Dan terekam dalam surat As-Saba, Allah berfirman, tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asl dan sedikit dari pohon sider. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Al-Quran surah As-Saba ayat 16 hingga 17. Begitulah, jika setan berhasil menggerakkan logika manusia, ketika hawa nafsu syahwat sesama jenis dilegalkan, ketika perdukunan menjadi alternatif meminta, juga ketika agama dilepaskan dari kehidupan dan dimasukkan dalam ranah pribadi. Betapa banyak dosa-dosa besar dilakukan tidak lagi dengan cara tersembunyi, bahkan tanpa rasa malu sama sekali. Pertikaian pemimpin yang dipercaya rakyat, korupsi berjamaah para pejabat negara, juga pemikiran bahwa Islam bukan agama kebenaran dan anti toleransi. Maka tidaklah jauh bila kita katakan bahwa sebagian bencana banjir yang terjadi di zaman ini disebabkan karena dosa-dosa manusia. Sehingga yang turun di musim hujan saat ini tidak lagi hujan rahmat, melainkan hujan azab. Jika sudah begini, maka hendaklah kita mengikuti seruan Allah untuk memperbanyak istighfar, bertaubat dari segala pemikiran dunia, dan kembali memeluk Islam dalam setiap nafas kehidupan. Sehingga hujan yang turun ke tempat kita berada sejatinya adalah hujan rahmat dan bukanlah hujan azab. Allahu musta'an. Dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia dan kemurahan bagi seluruh umat dalam mengkabulkan setiap doa umatnya. Ada tempat-tempat khusus yang diberi keistimewaan, yang apabila kita berdoa di tempat itu dengan niat baik, tulus dan ikhlas, maka insya Allah doa kita akan dikabulkan. Keutamaan sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat dibanding sholat di masjid biasa. Di Masjid Nabawi dilipat gandakan 1000 kali lipat, dan di Masjid Al-Aqsa 500 kali lipat. Hadis sahih riwayat Ahmad dari Abu Darda. Terkait khusus Masjidil Aqsa, dalam riwayat lain ada yang menyebutkan pahala 1000 kali lipat. Sesungguhnya Maimunah pembantu Nabi berkata, "Ya Nabi Allah, berilah kami fatwa tentang Baitul Maqdis." Maka Rasulullah menjawab, "Bumi tempat bertebaran dan tempat berkumpul datangilah ia. Maka solatlah di dalamnya, karena sesungguhnya solat di dalamnya seperti 1000 kali solat dari solat di tempat lain." Hadis riwayat Ahmad.
Tidak ada tempat yang demikian diberkahi oleh Allah selain di 3 tempat tersebut. Lalu bagaimana dengan belahan tempat lain di muka bumi? Apakah lantas kehilangan keutamaan dan janji pahala seperti di wilayah haram? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah lagi Maha Penyayang bagi seluruh umat manusia, terutama bagi kita yang menjadikan doa sebagai senjata dalam berkehidupan. Allah berfirman, "Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sungguh orang-orang yang menyombongkan diri karena enggan beribadah kepadaku akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina-hina." Al-Quran Surah Ghafir ayat 60. Bahkan masih ada jaminan akan waktu-waktu mustajab yang insya Allah bila kita berdoa di waktu ini, doa kita akan langsung naik ke arsy singgasana Allah Ta'ala. Di antara waktu-waktu mustajab tersebut adalah sepertiga malam, pada hari Jumat, pada saat sujud di dalam sholat fardu, juga ketika turun hujan. Dalam satu riwayat Al-Hakim dijelaskan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, doa tidak tertolak pada 2 waktu, yaitu ketika azan berkumandang dan ketika hujan turun. Hadis riwayat Al-Hakim disahihkan Albani dalam Sahih Al-Jami. Dari hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan terkabulnya doa hamba ketika turun hujan, maka jelas bahwa hujan adalah karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan adalah pembersih segala dosa. Bahkan diwajibkan bagi kita agar beristighfar untuk meminta turunnya hujan. Dalam Al-Quran Surah Nuh ayat 10 hingga 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta serta anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Sungguh dalam hujan terdapat berkah dan rezeki bagi kita umat manusia." Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita umat Islam beberapa anjuran sunnah yang bisa dilakukan ketika hujan turun, yaitu seperti membasahi badan dengan air hujan. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik, "Suatu saat kami bersama Rasulullah SAW diguyur hujan. Maka Rasulullah SAW melepaskan pakaiannya sehingga air hujan pun membasahi beliau." Mungkin sebuah perbuatan yang agak sulit kita lakukan, terutama yang tinggal di perkotaan. Namun ada sunnah lain yang bisa diamalkan ketika hujan turun di tengah perjalanan, dalam berkendara, atau di dalam kantor. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan An-Nasai dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana melihat hujan beliau berdoa, "Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat." Sunnah lain apabila kita berada di dalam hujan yang sangat lebat, "Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat." Sunnah lain apabila kita berada di dalam hujan yang sangat lebat adalah dengan berlindung kepada Allah. Sebab hujan yang sangat lebat bisa jadi teguran dari Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Ya Allah, turunkanlah hujan yang sangat lebat ini ke sekitar kami, dan jangan di atas kami. Ya Allah, arahkanlah hujan ini ke bukit-bukit dan gunung-gunung dan ajam, dan dataran tanah yang tinggi, dan lahan-lahan yang menampung air, dan ke hutan." Lalu bagaimana bila hujan yang datang diiringi dengan petir yang menyambar? Seperti kita ketahui, bahwa terkadang petir datang bersahutan seperti hendak menghancurkan bumi. Suaranya yang menggelegar menciutkan hati manusia yang mendengarnya. Berdasarkan hadis mauquf dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Bukhari dari kitab Adabul Mufrad, Rasulullah apabila mendengar petir selalu menghentikan pembicaraan dan berkata, "Maha suci Allah yang telah bertasbih petir dengan memuji Allah dan juga para malaikat karena takut."
Kemudian Abdullah bin Zubair berkata, sesungguhnya petir ini benar-benar adalah ancaman keras untuk penduduk bumi. Maka semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bencana. Bentuk kemudahan ajaran Islam dalam hujan ternyata memiliki dampak dalam rangkaian ibadah wajib. Di antaranya adalah sholat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad SAW mendirikan sholat zuhur dan asar di Madinah dengan cara menggabungkannya dalam satu waktu tanpa ada sebab seperti musafir dan karena takut. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjawab ketika ditanya tentang hal itu, bahwa Nabi SAW tidak ingin membuat siapapun dari umatnya merasa kesusahan. Hadis ini menjadi dasar dibolehkannya menggabung dua sholat dalam satu waktu ketika turun hujan deras. Ini adalah bentuk kemudahan dalam Islam, rahmat Allah ketika turun hujan. Kemudahan kedua dalam sholat adalah dibolehkannya sholat di rumah, tidak di masjid ketika hujan turun. Dalam hadis riwayat Muslim dari Nafi bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah mengumandangkan azan sholat pada malam yang dingin dan terdapat hembusan angin. Maka beliau berkata, perhatian, sholatlah di rumah kalian. Kemudian beliau berkata, Rasulullah SAW memerintahkan muazin jika pada waktu malam yang dingin dan turun hujan agar berkata, menyeru, perhatian, sholatlah kalian di rumah. Imam An-Nawawi Asy-Syafi'iyah dalam kitabnya Al-Minhaj menjelaskan hadis tersebut. Hadis ini adalah dalil atas adanya keringanan perintah sholat secara berjamaah dalam kondisi hujan dan semisalnya dari perkara-perkara yang dianggap sebagai uzur atau halangan. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat. Sunnah lain apabila kita berada di dalam hujan yang sangat lebat adalah dengan berlindung kepada Allah. Sebab hujan yang sangat lebat bisa jadi teguran dari Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, ya Allah, turunkanlah hujan yang sangat lebat ini ke sekitar kami dan jangan di atas kami. Ya Allah, arahkanlah hujan ini ke bukit-bukit dan gunung-gunung dan ajam dan dataran tanah yang tinggi dan lahan-lahan yang menampung air dan ke hutan. Lalu bagaimana bila hujan yang datang diiringi dengan petir yang menyambar? Seperti kita ketahui bahwa terkadang petir datang bersahutan seperti hendak menghancurkan bumi. Suaranya yang menggelegar menciutkan hati manusia yang mendengarnya. Berdasarkan hadis mauquf dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Bukhari dari kitab Adabul Mufrad, Rasulullah apabila mendengar petir selalu menghentikan pembicaraan dan berkata, Maha suci Allah yang telah bertasbih petir dengan memuji Allah dan juga para malaikat karena takut. Kemudian Abdullah bin Zubair berkata, sesungguhnya petir ini benar-benar adalah ancaman keras untuk penduduk bumi. Maka semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bencana. Bentuk kemudahan ajaran Islam dalam hujan ternyata memiliki dampak dalam rangkaian ibadah wajib. Di antaranya adalah sholat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad SAW mendirikan sholat zuhur dan asar di Madinah dengan cara menggabungkannya dalam satu waktu tanpa ada sebab seperti musafir dan karena takut. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjawab ketika ditanya tentang hal itu, bahwa Nabi SAW tidak ingin membuat siapapun dari umatnya merasa kesusahan. Hadis ini menjadi dasar dibolehkannya menggabung dua sholat dalam satu waktu ketika turun hujan deras. Ini adalah bentuk kemudahan dalam Islam, rahmat Allah ketika turun hujan. Kemudahan kedua dalam sholat adalah dibolehkannya sholat di rumah, tidak di masjid ketika hujan turun.
Dalam hadis riwayat Muslim dari Nabi bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah mengumandangkan azan sholat pada malam yang dingin dan terdapat hembusan angin. Maka beliau berkata, "Perhatian, sholatlah di rumah kalian." Kemudian beliau berkata, Rasulullah SAW memerintahkan muazin jika pada waktu malam yang dingin dan turun hujan agar berkata, menyeru, "Perhatian, sholatlah kalian di rumah." Imam An-Nawawi Asy-Syafi'iyah dalam kitabnya Al-Minhaj menjelaskan hadis tersebut. Hadis ini adalah dalil atas adanya keringanan perintah sholat secara berjamaah dalam kondisi hujan dan semisalnya dari perkara-perkara yang dianggap sebagai uzur atau halangan.